Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 28 November 2021, hari Minggu Advent pertama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatanmu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 28, ayat 34 sampai dengan 36. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita memasuki tahun baru liturgi Gereja Katolik yang disebut masa Advent, yang ditandai dengan hiasan Advent. Pada tahun ini ada 5 minggu Advent. Jadi minggu terakhir, minggu keempat adalah minggu istimewa atau khusus Advent. Biasanya lilin itu berwarna ungu dan pink, tapi tahun ini semuanya putih dan pink. Dan kita memasuki tahun C. Pada hari Minggu tahun C, dan pada harian tahun kedua sesuai dengan tahun 2022 nanti. Apa-apa yang perlu kita persiapkan? Krans atau hiasan Advent menggambarkan, melambangkan warna ungu, warna prihatin, atau warna hati-hati. Mengapa? Karena Advent adalah masa menunggu kelahiran Yesus. Yang pertama untuk Natal, yang kedua parusia kedatangan Yesus kembali. Untuk kedua kalinya. Tentu kita sebagai manusia merasa kalau kita merayakan ulang tahun dengan lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, dan sebagainya. Maka ketika kita merayakan Natal, kita merasa lebih gembira. Karena kita merayakan ulang tahun kita juga. Karena itu Advent adalah 4 minggu atau 5 minggu sekarang menanti Natal, kelahiran Yesus. Maka tadi yang prihatin tadi, sebagai ibu yang hamil harus hati-hati. Ya, kan di sana ada proses nidasi dan sebagainya. Makan dan gizi
perlu diperhatikan terlebih pada saat sekarang COVID-19, prokes harus diperhatikan khususnya untuk Bu Mil. Advent menunggu uluran tangan kasih Tuhan yang terurai dari kelahiran Yesus di Bethlehem. Maka pengalaman yang diuraikan di dalam Injil dalam Natal nanti adalah Injil Lukas, karena digambarkan bagaimana Lukas menjadi murid dari Petrus dan kawan-kawan, dan kemudian dia juga bertemu dengan Ibu Maria mendengarkan sharing pengalaman seorang ibu yang dipilih oleh Allah. Maka lahirlah apa yang disebut dalam Injil cerita tentang kanak-kanak Yesus dalam Injil Lukas. Di sana diawali dengan panggilan Zakaria sebagai imam yang merayakan pesta beribadat setahun, mempersembahkan daerahnya dan hidup mereka. Kemudian mendapat kabar gembira bahwa Elizabeth yang mandul dan tua itu mengandung, tapi dia tidak percaya. Lalu apa terjadi? Dia bisu. Sesudah itu kita mendengar bagaimana malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Maka Maria kemudian mengandung dan kita mengenal apa yang disebut dengan doa Angelus. Sesudah itu kita juga melihat bagaimana Maria mempunyai inisiatif untuk mengunjungi Elizabeth dan berangkat dari Nazaret ke Ain Karim yang cukup jauh, ratusan kilometer. Dan di sana dia bertemu dengan Elizabeth, lalu lahirlah doa Salam Maria. Sesudah itu kita mendengar bagaimana peristiwa Yesus lahir, lalu para gembala datang menghadapnya, juga para raja-raja dan Herodes iri hati, sampai kemudian Maria dan Yusuf pergi ke Mesir menyelamatkan Yesus. Masa Advent, masa hati-hati, masa penuh keprihatinan, khususnya pada zaman kita, yaitu kita memasuki atau kita hadir dalam situasi pandemi coronavirus. Semoga tidak bertumbuh tetapi menurun supaya kita bisa lebih bebas lagi. Apa pesan Advent bagi kita? Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan berjalan di jalan kebijaksanaan. Nah, apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah keutamaan kehidupan Kristiani yang dilandasi oleh kasih setia. Di mana kita dalam kasih yang setia menggunakan akal, budi, dan hati yang sehat. Sehingga dikatakan di dalam Injil berjaga-jagalah. Janganlah sampai kita pesta pora secara fisik. Tapi kita banyak mencari waktu untuk bersuka cita dan bergembira bersama Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita hidup dan penuh dengan berkat-berkat-Nya, terutama ketika Tuhan mempersiapkan kehadiran dan kelahiran putranya menjadi manusia, artinya solidaritas kepada manusia bagi kehidupan kita selanjutnya, dibebaskan dari segala dosa. Menanti dengan sungguh digambarkan seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang bodoh tidak membawa minyak, tapi yang bijaksana membawa minyak. Ketika putra manusia atau pengantin datang, maka mereka yang berbekal tadi masuk. Dan bekal-bekal itu adalah values atau nilai-nilai kehidupan kasih dan keadilan. Semoga kita boleh membawanya, kita mencarinya, kita mengumpulkannya, kita mendapatkannya, kemudian kita menyebarkannya dalam sukacita dan damai sejahtera. Selamat memasuki masa Advent dengan sukacita sambil menunggu kelahiran Yesus. Tuhan memberkati.